Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penyakit paru obstruksi kronis. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dewi Rahmawati, Faizani Putri, Gunawan Laturama, Niken Dwi Astuti, dan Rizky Natasha Aurelia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai beberapa objek yang terkait dengan penyakit paru obstruksi kronis, di mana mulai dari definisi, epidemiologi, klasifikasi, etiologi, patologi, manifestasi klinis, diagnosis penyakit, tata laksana penyakit, terapi farmakologi yang akan diberikan, dan juga analisis jurnal terkait dengan penyakit paru obstruksi kronis. Langsung saja kita masuk ke poin definisi. Penyakit paru obstruksi kronis disingkat PPOK atau bisa disebut dengan chronic obstructive pulmonary disease adalah suatu penyumbatan menetap pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh emfisema dan bronkitis kronis. Penyakit paru ditandai dengan perlambatan aliran udara. Ada 3 penyakit yang digolongkan ke dalam PPOK, yaitu ada bronkitis, emfisema paru-paru, dan juga asma bronsial. PPOK merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan terhambatnya aliran udara karena obstruksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh paparan yang terlalu lama terhadap polusi dan asap rokok. PPOK merupakan istilah yang sering digunakan untuk sekelompok penyakit paru-paru yang berlangsung lama. Langsung saja kita masuk ke bagian epidemiologi penyakit paru obstruksi kronis. Prevalensi global PPOK pada tahun 2015 sekitar 11,7%, meningkat 44,2% dari tahun 1990 dan menyebabkan kematian pada 3,2 juta orang di 2015, meningkat 11,6% dari tahun 1990. Sedangkan prevalensi PPOK di Indonesia menurut Riskedas 2013 adalah 3,7%, terdiri atas pria 4,2% dan perempuan 3,3%. Hasil survei penyakit tidak menular dari JITDEM, PPM, dan PL di 5 rumah sakit provinsi, yaitu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Sumatera Selatan. Pada tahun 2004 menunjukkan bahwa PPOK merupakan penyumbang angka kesakitan terbesar sebesar 3,35%, diikuti oleh asma bronkial 33%, kanker paru 30%, dan lainnya 2%. Prevalensi PPOK terus meningkat dengan bertambahnya prevalensi perokok dan populasi usia lanjut serta peningkatan populasi udara. Sedangkan berdasarkan hasil Susenas, yaitu Survei Nasional Ekonomi Nasional, tahun 2001, 54,5% penduduk laki-laki dan 1,2% penduduk perempuan adalah perokok dan sebagian besar anggota rumah tangga adalah perokok pasif. Sedangkan jumlah perokok yang beresiko PPOK atau kanker paru adalah sebesar 20-25%. Selanjutnya ada klasifikasi dari penyakit paru obstruksi kronis. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama ada asma, penyakit jalan nafas obstruksi intermediate reversible di mana trakea dan bronkus berespon dalam secara hiperaktif terhadap stimulasi tertentu. Kedua ada bronkitis, merupakan batuk produktif dan menetap minimal 3 bulan secara berturut-turut dalam kurun waktu sekurang-kurangnya selama 2 tahun. Bronkitis kronis adalah batuk yang hampir terjadi setiap hari dan disertai dahak selama 3 bulan dalam setahun dan terjadi minimal selama 2 tahun berturut-turut. Selanjutnya ada emfisema, adalah perubahan struktur anatomi trakea paru yang ditandai oleh perbesaran alveolus, tidak normalnya ductus alveolar, dan struktur dari dinding alveolar.
Selanjutnya kita masuk ke bagian etiologi dari penyakit paru obstruksi kronis. Menurut Manjor dan Overdo, faktor-faktor yang menyebabkan penyakit paru obstruksi kronis yaitu kebiasaan merokok, populasi udara, paparan debu, asap, dan gas-gas kimiawi. Selanjutnya ada faktor usia dan jenis kelamin. Hal ini mengakibatkan berkurangnya fungsi paru-paru bahkan pada saat gejala penyakit tidak dirasakan. Infeksi sistem pernafasan akut, seperti pneumonia, bronkitis, dan asma. Orang dengan kondisi ini beresiko mendapatkan PPOK. Kekurangan alfa antitripsin ini merupakan kekurangan suatu enzim yang normalnya melindungi paru-paru dari kerusakan peradangan. Orang yang kekurangan enzim ini dapat terkena emfisema di usia yang relatif muda walaupun tidak merokok. Selanjutnya kita masuk ke bagian patofisiologi. Patofisiologi yang menyebabkan PPOK yaitu adanya proses penuaan yang menyebabkan penurunan fungsi di paru-paru. Keadaan ini juga menyebabkan kerusakan elastisitas jaringan paru-paru dan dinding dada sehingga terjadi penurunan kekuatan kontraksi otot pernafasan yang menyebabkan sulitnya bernafas. Kandungan asap rokok dapat menyebabkan terjadinya peradangan kronik pada paru-paru. Mediator peradangan dapat merusak struktur penunjang di paru-paru. Akibatnya, hilangnya elastisitas saluran udara dan kolaps alveolus, maka ventilasi berkurang. Saluran udara kolaps terutama pada ekspirasi, karena ekspirasi normal terjadi akibat pengempisan atau disebut dengan recoil paru-paru secara pasif setelah inspirasi. Apabila tidak terjadi recoil pasif, maka udara akan terperangkap di dalam paru-paru dan saluran udara kolaps. Selanjutnya ada etiologi penyakit paru obstruksi kronis. Manifestasi klinik pada PPOK menurut Manjor dan Gold yaitu malfungsi kronik pada sistem pernafasan yang manifestasi awalnya ditandai dengan batuk-batuk dan produksi dahak, khususnya muncul di pagi hari. Nafas pendek sedang berkembang menjadi nafas pendek. Sesak nafas akut, frekuensi nafas yang cepat, penggunaan otot bantu pernafasan, dan ekspirasi lebih lama daripada inspirasi. Selanjutnya ada diagnosis penyakit paru obstruksi kronis. Amnesis gejala PPOK seperti sesak nafas, peningkatan usaha bernafas, rasa berat saat bernafas atau gaspin, batuk biasanya kronik dengan atau tanpa disertai dahak, mudah lelah dan terganggunya aktivitas fisik. Pada pemeriksaan fisik awal biasanya tidak akan ditemukan kelainan, namun pada PPOK yang berat akan ditemukan mengi atau ekspirasinya memanjang. Selain itu bisa ditemukan tanda-tanda hiperflaksi seperti barrel chest, cyanosis, kontraksi otot-otot aksesoris pernafasan, pulse sleep breathing, serta tanda-tanda penyakit kronik seperti muscular wasting, kehilangan berat badan, berkurangnya jaringan lemak, yang merupakan tanda progresivitas PPOK. Pemeriksaan penunjang untuk diagnosis PPOK antara lain yaitu spirometri, merupakan pemeriksaan definitif untuk diagnosis PPOK, yaitu dengan mengetahui nilai FEV1 yaitu Forced Expiration Volume in 1 second, and FVC yaitu Forced Vital Capacity. Pada PPOK, FEV1 dan FVC itu seharusnya kurang dari 0,7. Analisis gas darah dapat diukur pH darah, kadar O2, dan kadar CO2 darah. Radiografi CT scan untuk melihat emfisema alveoli, kadar alfa 1 antitripsin. Selanjutnya ada tata laksana penyakit paru obstruksi kronis. Menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia 2011, penata laksanaan penyakit paru obstruksi kronis bertujuan untuk mengurangi gejala, mencegah progresivitas penyakit, meningkatkan toleransi latihan, meningkatkan status kesehatan, mencegah dan menangani komplikasi, mencegah dan menangani eksaserbasi, menurunkan kematian. Tata laksana penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Menurut Gold 2018, beberapa bukti yang mendukung pencegahan dari terapi pemeliharaan yaitu sebagai berikut. 1. Kuncinya adalah berhenti merokok.
yaitu dengan farmakoterapi atau pengganti nikotin. 2. Terapi farmakologi bersifat individual. 3. Teknik inhalasi yang perlu dinilai secara teratur. 4. Vaksin influenza bisa menurunkan kejadian infeksi saluran napas bawah dan kematian pada PPOK. Kelima, ada vaksin pneumokokus menurunkan kejadian infeksi saluran nafas bawah. Direkomendasikan untuk pasien PPOK berusia kurang lebih 65 tahun. 6. Rehabilitas paru untuk memperbaiki gejala, kualitas hidup, partisipasi fisik, dan emosi penderita PPOK dalam aktivitas harian. 7. Terapi oksigen jangka waktu dapat memperbaiki tingkat kelangsungan hidup pasien hipoksemia kronik berat saat istirahat, tetapi sebaiknya tidak rutin pada PPOK stabil dan desaturasi sedang. Ke-8, ventilasi non-invasif jangka panjang menurunkan mortalitas dan perawatan di rumah sakit pasien hiperkapnia kronik berat dan perawatan karena gagal napas akut. 9. Intervensi bedah atau bronkoskopi bermanfaat pada emfisema lanjut refraktor. Yang terakhir, pendekatan paliatif infeksi mengontrol gejala PPOK lanjut. Terapi farmakologi penyakit paru obstruksi kronis. Terapi farmakologi digunakan untuk mengurangi gejala, menurunkan frekuensi dan tingkat keparahan eksaserbasi, serta memperbaiki toleransi terhadap latihan fisik dan status kesehatan. Hingga saat ini, belum ada bukti uji klinik yang menyimpulkan bahwa obat-obat yang tersedia untuk PPOK dapat memodifikasi penurunan fungsi paru jangka panjang. Pemilihan obat dalam setiap golongan obat tergantung ketersediaan dan biaya, respon klinis, dan efek samping. Setiap terapi memerlukan regimen individual terkait keparahan, limitasi aliran udara, dan tingkat keparahan eksaserbasi. Selanjutnya, terapi farmakologi pada PPOK dibagi ke dalam 4 grup, yaitu ada grup C, grup D, grup A, dan grup B dapat dilihat pada gambar tersebut. Menurut kelompok A, semua pasien diberi terapi bronkodilator berdasarkan efeknya terhadap sesak napas. Bila berupa bronkodilator kerja singkat atau kerja panjang, terapi bisa dilanjutkan jika ditemukan manfaat simptomatik. Selanjutnya, kelompok B, terapi awal bronkodilator kerja panjang karena lebih unggul dibanding bronkodilator kerja singkat. Tidak ada bukti rekomendasi salah satu bronkodilator kerja panjang untuk terapi awal gejala. Pemilihan obat tergantung persepsi pasien. Jika sesak napas penetapan dengan monoterapi, direkomendasikan menggunakan 2 bronkodilator. Untuk sesak napas berat, dapat direkomendasikan terapi awal menggunakan 2 bronkodilator. Jika penambahan bronkodilator kedua tidak memperbaiki gejala, terapi dapat dikembalikan ke bronkodilator tunggal. Pada kelompok ini, sebaiknya diperiksa kemungkinan komorbiditas yang dapat menambah gejala dan mempengaruhi prognosis. Kelompok C, terapi awal bronkodilator kerja panjang lama atau long action muscarinic antagonis lebih unggul dibanding LABA long action beta 2 agonis dalam mencegah eksaserbasi, sehingga lama lebih direkomendasikan untuk terapi awal kelompok ini. Penambahan bronkodilator kerja panjang kedua, LABA atau LAMA, atau kombinasi LABA dengan kortokosteroid inhalasi atau ICS, dapat bermanfaat pada pasien dengan eksaserbasi menetap. Mengingat ICS dapat meningkatkan resiko pneumonia, pilihan utama adalah kombinasi LABA atau LAMA. Nomor 4, kelompok D, direkomendasikan terapi awal menggunakan kombinasi LABA atau LAMA karena studi menunjukkan LABA atau LAMA lebih unggul dibanding obat tunggal. LAMA lebih dipilih untuk mencegah eksaserbasi dibandingkan dengan LABA. Kombinasi LABA atau LAMA lebih tunggal dibanding kombinasi LABA atau ICS dalam mencegah eksaserbasi. Pasien kelompok D mempunyai risiko pneumonia jika lebih tinggi jika mendapatkan terapi ICS. Pada beberapa pasien, pilihan pertama untuk terapi awal adalah kombinasi LABA atau ICS, seperti pada riwayat atau penemuan yang menunjukkan tumpang tindih antara asma dengan PPOK. Tingginya eosinofil darah juga dipertimbangkan sebagai parameter yang mendukung pengguna ICS, meskipun masih diperdebatkan. Menurut Gold 2018, pada pasien eksaserbasi lebih lanjut dengan terapi LABA atau LAMA,
dianjurkan untuk 1. Eskalasi ke kombinasi LABA atau LAMA atau ICS untuk mencegah eksaserbasi. 2. Beralih ke kombinasi LABA atau ICS, namun tidak ada bukti hal ini dapat lebih baik mencegah eksaserbasi. Jika terapi LABA atau ICS tidak berdampak positif, dapat ditambahkan LAMA. Menurut Gold 2018, jika pasien dengan terapi LABA atau LAMA ICS masih mengalami eksaserbasi, pilihan berikut. Yang pertama, ditambahkan roflumilast yang dapat dipertimbangkan pada pasien dengan FEV1 diprediksi 50% dan bronkitis kronik, khususnya jika mengalami minimal sekali perawatan di rumah sakit untuk sekali eksaserbasi dalam tahun sebelumnya. Nomor 2, dapat ditambahkan macrolide. Pilihan terbaik adalah ezitromycin. Pertimbangkan juga perkembangan resistensi organisme atau penghentian terapi ICS, kurangnya laporan efikasi dan peningkatan risiko efek samping termasuk pneumonia, dan bukti yang tidak menunjukkan bahwa bermakna penghentian ICS mendukung rekomendasi ini. Bronkodilator. Bronkodilator merupakan obat yang meningkatkan FEV1 atau memperbaiki variabel spirometri lainnya dengan mempengaruhi tonus otot polos, jalan napas, dan memperbaiki aliran udara ekspirasi, yang mencerminkan pelebaran jalan napas daripada perubahan elastisitas paru. Bronkodilator cenderung menurunkan hiperinflasi dinamik saat istirahat ataupun selama latihan fisik, serta memperbaiki performa latihan. Besarnya perubahan ini, khususnya pada pasien dengan PPOK berat dan sangat berat, tidak mudah diprediksi dari perbaikan FEV1 saat istirahat. Peningkatan dosis bronkodilator khususnya yang diberikan kepada nebulizer tampaknya memberikan manfaat subjektif pada episode akut, tetapi tidak membantu pada penyakit stabil. Otot bronkodilator paling sering diberikan reguler untuk mencegah atau mengurangi gejala. Namun, penggunaan bronkodilator kerja singkat pada basis reguler secara umum tidak dianjurkan. Menurut Esther 2019, bronkodilator yang digunakan pada PPOK adalah agonis beta 2 dan antikolinergik atau antagonis muskarinik. Yang pertama ada agonis beta 2. Kerja utama agonis beta 2 adalah merelaksasi otot polos jalan napas dengan menstimulasi reseptor adrenergik beta 2 yang meningkatkan CAMP dan menghasilkan antagonisme fungsional terhadap bronkokontriksi. Efek samping berupa sinus takikardia saat istirahat dan berpotensi mencetus gangguan irama jantung dan tremor somatik. Agonis beta 2 terdiri dari short acting atau SABA dan long acting atau LABA beta 2 agonis. Yang pertama yaitu ada SABA short acting beta 2 agonis. Efek SABA biasanya hilang dalam 4-6 jam. Penggunaan SABA dapat memperbaiki FEV1 dan gejala. Contohnya yaitu ada salbutamol dan fenoterol. Salbutamol lebih selektif sehingga menimbulkan lebih sedikit efek samping dibanding fenoterol. Dan yang kedua yaitu ada LABA, long acting beta 2 agonis. Durasi kerjanya yaitu 12 jam atau lebih. Contohnya yaitu ada formoterol, salmeterol, indacaterol, oladaterol, dan filanterol atau inhalasi. Formoterol dan salmeterol yaitu merupakan LABA yang diberikan 2 kali sehari yang secara bermakna memperbaiki FEV1 dan volume paru, sesak nafas, status kesehatan, frekuensi, eksaserbasi, dan jumlah perawatan di rumah sakit atau evidensi A, tetapi tidak mempunyai efek dalam penurunan mortalitas dan fungsi paru. Yang selanjutnya ada salmeterol, mengurangi resiko perawatan di rumah sakit atau evidensi B. Yang
Yang kemudian ada indacaterol, merupakan laba sekali sehari dengan durasi kerja 24 jam dan secara signifikan memperbaiki sesak nafas, status kesehatan, dan tingkat eksaserbasi atau evidensi A. Namun beberapa pasien mengalami batuk setelah inhalasi indacaterol. Yang terakhir ada oladaterol dan vilanterol, merupakan laba sekali sehari tambahan yang memperbaiki fungsi paru dan gejala PPOK. Yang selanjutnya yaitu ada antikolinergik atau antagonis muskarinik, yaitu bekerja memblokade efek bronkokonstriktor asetilkolin pada reseptor muskarinik M3 yang diekspresikan pada otot polos jalan napas. Antikolinergik inhalasi hampir tidak diabsorpsi sehingga efek samping sistemiknya lebih rendah dibanding atropine. Secara umum, obat ini relatif aman dengan efek samping utama yaitu mulut kering. Antikolinergik terdiri dari short acting atau sama, long acting lama muskarinik antagonis. Yang pertama yaitu ada sama short acting muskarinik antagonis, itu bekerja dengan menghambat reseptor neuron M2 yang berpotensi menyebabkan bronkokonstriksi secara vagal. Efek bronkodilator sama, inhalasi lebih lama dibanding dengan SABA. Contohnya yaitu ada ipratropium dan okitropium. Kajian sistematik dari studi acak dengan kontrol menuju bahwa ipratropium memberikan sedikit manfaat lebih dibanding SABA dalam fungsi paru, status kesehatan, dan kebutuhan steroid oral. Namun pada beberapa pasien dapat menyebabkan efek samping rasa lokam atau pahit pada lidah. Kemudian yang kedua adalah LAMA, long acting muscarinic antagonis, yaitu mempunyai ikatan yang lama pada reseptor muscarinic M3 dengan disosiasi yang lebih cepat dari reseptor muscarinic M2 sehingga memperpanjang durasi efek bronkodilator. Kemudian dapat mengurangi eksaserbasi dan perawatan di rumah sakit, memperbaiki gejala dan status kesehatan atau evidensi A, serta memperbaiki efektivitas rehabilitasi pulmonal evidensi B. Contohnya yaitu ada tiotropium, aslidinium, umeklidinium, glycopyrronium bromide. Di antara LAMA, tiotropium dan umelidinium diberikan sekali sehari, sedangkan alidinium 2 kali sehari dan glycopyrronium 1-2 kali sehari. Tiotropium memperbaiki gejala, status kesehatan, efektivitas rehabilitasi paru, dan menurunkan eksaserbasi serta perawatan di rumah sakit, namun tidak mempunyai efek dan tingkat penurunan fungsi paru. Uji klinik juga menunjukkan bahwa efek pada tingkat eksaserbasi lama atau tiotropium lebih besar dibanding terapi lama. Yang selanjutnya yaitu ada antiinflamasi. Saat ini, eksaserbasi atau tingkat eksaserbasi pasien dengan minimal sekali eksaserbasi waktu hingga pertama kali mengalami eksaserbasi mencerminkan endpoint utama yang klinis relevan untuk menilai efikasi obat antiinflamasi. Antiinflamasi yang dapat digunakan pada PPOK adalah kortikosteroid dan fosfodiesterase 4 inhibitor. Bukti in vitro menunjukkan bahwa inflamasi terkait PPOK mempunyai responsivitas terhadap kortikosteroid, namun beberapa obat seperti agonis beta 2, teopilin atau makrolid dapat secara parsial meningkatkan sensitivitas kortikosteroid. Data in vivo menunjukkan bahwa kaitan dosis respon dengan keamanan jangka panjang lebih 3 tahun kortikosteroid inhalasi pada pasien PPOK masih belum jelas dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang pertama ada kortikosteroid inhalasi atau ICS. Kortikosteroid yang diberikan reguler dapat memperbaiki gejala, fungsi paru, kualitas hidup, frekuensi eksaserbasi pada pasien dengan FEV1 diprediksi kurang 60%. Namun, kebanyakan studi telah menemukan bahwa terapi reguler dengan kortikosteroid inhalasi tidak memodifikasi penurunan FEV1 atau mortalitas jangka panjang pada pasien PPOK.
Contohnya yaitu ada fluticasone dan budesonide. Lebih tinggi pada pasien yang diterapi fluticasone propionat saja dibanding pasien yang diterapi placebo atau kombinasi salmeterol plus fluticasone propionat. Namun peningkatan mortalitas tidak ditemukan pada pasien PPOK yang diterapi dengan fluticasone furoate dalam studi Survival in Chronic Obstructive Pulmonary Disease with Hidden Cardiovascular Risk. Studi acak dengan kontrol menunjukkan bahwa penggunaan ICS dikaitkan dengan peningkatan prevalensi kondisi oral, suara serak, memar kulit, dan pneumonia. Pasien lebih beresiko pneumonia meliputi perokok usia lebih dari 55 tahun, riwayat eksaserbasi atau pneumonia, indeks massa tubuh kurang dari 25 kg per meter kubik, derajat sesak MRC buruk dan atau hambatan aliran udara berat. Penggunaan ICS juga dikaitkan dengan peningkatan resiko diabetes atau kontrol diabetes yang buruk, katarak, dan infeksi mikobakterial termasuk tuberkulosis. Terdapat laporan peningkatan eksaserbasi dan atau gejala serta penurunan FeV1 sekitar 40 mili pada penghentian terapi ICS. Pemberian bronkodilator kerja panjang dapat meminimalisasi efek penghentian ICS. Yang kedua ada glukokortikoid oral. Penggunaan glukokortikoid sistemik untuk terapi eksaserbasi akut pada pasien dirawat di rumah sakit atau selama di unit gawat darurat menurunkan tingkat kegagalan terapi, tingkat relaps, dan memperbaiki fungsi paru dan sesak nafas. Namun penggunaannya pada terapi harian jangka panjang pada PPOK tidak dianjurkan karena komplikasi sistemik yang tinggi. Glukokortikoid oral dapat menyebabkan efek samping seperti miopati steroid yang dapat berkontribusi pada kelemahan otot, penurunan fungsionalitas, dan gagal nafas pada pasien PPOK yang sangat berat. Kemudian ada fosfodiesterase 4 inhibitor. Kerja utama PDE4 inhibitor adalah mengurangi inflamasi dengan menghambat pemecahan CAMP intraseluler. Roflumilast merupakan obat golongan yang diberikan sekali sehari secara oral. Roflumilast tidak mempunyai efek bronkodilator langsung, namun bisa menurunkan eksaserbasi sedang dan berat pada pasien dengan bronkitis kronik, PPOK berat hingga sangat berat, dan riwayat eksaserbasi yang diterapi dengan kortikosteroid sistemik. Efek pada fungsi paru juga tambah jika roflumilast ditambahkan pada bronkodilator kerja panjang dan pada pasien yang tidak terkontrol dengan kombinasi tetap LABA ICS. Untuk pasien PPOK, PDE4 inhibitor mempunyai efek samping yang lebih besar dibandingkan dengan obat inhalasi, seperti diare, mual, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, nyeri abdomen, gangguan tidur, dan sakit kepala. Sebaiknya dihindari pada pasien kurus dan hati-hati pada pasien dengan depresi. Efek samping tampaknya terjadi pada awal terapi, namun akan menghilang dengan diteruskannya terapi. Efek sampingnya yaitu mual, menurunkan nafsu makan, sakit perut, diare, gangguan tidur, dan sakit kepala. Kemudian ada terapi kombinasi. Yang pertama, kombinasi bronkodilator. Mengkombinasikan bronkodilator dengan mekanisme dan lama kerja berbeda dapat meningkatkan derajat bronkodilatasi dengan risiko efek samping yang lebih rendah dibanding dengan meningkatkan dosis bronkodilator tunggal. Kombinasi SABA dan SAMA lebih unggul dibanding obat tunggal dalam memperbaiki FeV1 dan gejala PPOK. Terapi dengan formoterol dan tiotropium dalam inhaler terpisah memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan obat tunggal. Saat ini sudah tersedia kombinasi LABA dengan LAMA dalam satu inhaler. Kombinasi ini memperbaiki fungsi paru dibandingkan dengan placebo, dan perbaikan ini secara konsisten lebih besar dibandingkan efek monoterapi bronkodilator kerja panjang.
Kombinasi laba dengan lama juga menghasilkan perbaikan yang lebih besar dalam kualitas hidup dibandingkan dengan placebo dan bronkodilator tunggal pada pasien dengan gejala basal yang lebih berat. Kombinasi laba lama dengan dosis yang lebih rendah diberikan 2 kali sehari juga menunjukkan perbaikan gejala dan status kesehatan pada pasien PPOK. Salah satu studi pada pasien dengan riwayat eksaserbasi menunjukkan bahwa kombinasi bronkodilator kerja panjang lebih efektif dibanding monoterapi bronkodilator kerja panjang untuk mencegah eksaserbasi. Selain itu, studi lain pada pasien dengan riwayat eksaserbasi mengkonfirmasi bahwa kombinasi laba lama menurunkan eksaserbasi lebih besar dibandingkan kombinasi laba ICS. Kombinasi laba ICS pada pasien dengan PPOK sedang hingga sangat berat dan eksaserbasi, kombinasi laba ICS lebih efektif dibanding obat tunggal dalam memperbaiki fungsi paru, status kesehatan, dan menurunkan eksaserbasi. Namun, studi klinis gagal menunjukkan efek bermakna dari terapi kombinasi pada kelangsungan hidup. Kemudian ada terapi inhalasi 3 obat. Pada penambahan lama pada kombinasi laba ICS dapat memperbaiki fungsi paru dan outcome, khususnya pada resiko eksaserbasi. Namun uji klinik acak dengan kontrol tidak menunjukkan manfaat penambahan ICS pada kombinasi laba lama dalam hal eksaserbasi. Suatu studi tersamar ganda dengan kontrol melaporkan bahwa terapi dengan terapi 3 obat mempunyai manfaat klinis yang lebih besar dibandingkan tiotropium pada pasien dengan PPOK simptomatik, FEV1 kurang dari 50%, dan riwayat eksaserbasi. Studi tersamar ganda dengan kontrol lainnya melaporkan manfaat terapi inhaler tunggal 3 obat dibandingkan dengan terapi laba ICS pada pasien dengan PPOK lanjut. Selanjutnya yaitu dengan obat lain, ada antibiotik. Studi baru-baru ini menunjukkan bahwa penggunaan reguler beberapa antibiotik dapat menurunkan tingkat eksaserbasi PPOK. Azitromisin dengan dosis 250 mg per hari atau 500 mg 3 kali seminggu, atau eritromisin dengan 500 mg 2 kali sehari selama 1 tahun pada pasien yang rentan eksaserbasi dapat menurunkan risiko eksaserbasi dibandingkan perawatan biasa. Namun penggunaan azitromisin dikaitkan dengan peningkatan kejadian resistensi bakteri dan gangguan tes pendengaran, dan tidak ada data mengenai efikasi atau keamanan terapi azitromisin kronik untuk mencegah eksaserbasi PPOK. Yang kedua ada mukolitik. Pada pasien PPOK yang tidak mendapatkan ICS, terapi reguler dengan mukolitik seperti karbosistein dan N-asetilsistein dapat menurunkan eksaserbasi dan sedikit memperbaiki status kesehatan. Kemudian ada alpha-1 antitrypsin augmentation therapy. Obat ini diberikan secara intravena untuk meminimalisasi perkembangan dan progresivitas penyakit paru serta menjaga fungsi dan struktur paru pada pasien dengan defisiensi alpha-1 antitrypsin atau AATD. Suatu studi observasi menunjukkan adanya penurunan progresivitas spirometrik pada pasien yang diterapi dengan obat ini dibandingkan dengan yang tidak. Penurunan tersebut lebih efektif pada pasien dengan FEV1 diprediksi 35-49%, bukan atau bekas perokok dengan FEV1 diprediksi 35-60%, yang merupakan kelompok pasien yang paling dianjurkan untuk terapi obat ini. Tidak semua pasien dengan AATD mengalami atau menetap dengan progresivitas spirometrik yang cepat setelah berhenti merokok, sehingga obat ini sebaiknya digunakan pada pasien dengan bukti progresivitas yang terus-menerus dan cepat setelah berhenti merokok. Obat ini direkomendasikan pada pasien dengan AATD dan FEV1 diprediksi kurang dari 65%. Namun, studi baru-baru ini merekomendasikan bahwa semua pasien dengan bukti penyakit paru progresif sebaiknya dipertimbangkan untuk penyakit paru terkait AATD dan FEV1 lebih dari 65%. Terapi farmakologi pada eksaserbasi. Pada eksaserbasi akut PPOK, tujuan terapi adalah meminimalisasi dampak negatif dari eksaserbasi yang terjadi
dan mencegah kejadian eksaserbasi selanjutnya. Penata laksanaan eksaserbasi akut PPOK meliputi penambahan dosis bronkodilator dan frekuensi pemberiannya. Sabar dengan atau tanpa sama direkomendasikan sebagai bronkodilator awal untuk terapi eksaserbasi akut. Sedangkan terapi pemeliharaan dengan bronkodilator kerja panjang sebaiknya dimulai sesegera mungkin sebelum keluar dari rumah sakit. Kortikosteroid sistemik dapat memperbaiki fungsi paru atau FEV1, oksigenase, dan mempersingkat waktu pemulihan dan durasi perawatan di rumah sakit. Durasi terapi sebaiknya tidak lebih dari 5-7 hari. Antibiotik jika diindikasikan dapat mempersingkat waktu pemulihan, menurunkan resiko kekambuhan dini, kegagalan terapi, dan durasi perawatan di rumah sakit. Durasi terapi sebaiknya tidak lebih dari 5-7 hari. Metilaksantin tidak direkomendasikan karena meningkatkan profil efek samping. Bila terjadi eksaserbasi berat, obat diberikan secara injeksi, subkutan, intravena, atau per drip. Misalnya pada terbutalin 0,3 mili subkutan, adrenalin 0,3 mg subkutan, aminopilin bolus 5 mg per kilogram berat badan atau dengan pengenceran, dilanjutkan dengan per drip 0,5 sampai 0,8 mg per kilogram berat badan per jam. Kortikosteroid 30 mg per hari dalam 2 minggu bila perlu dengan dosis diturunkan bertahap atau tapering off. Dan yang terakhir ada antibiotik minimal 10 hari dapat sampai 2 minggu. Yang selanjutnya yaitu ada analisa kasus berdasarkan jurnal. Berjudul Analisa Ketepatan Pemilihan dan Penentuan Regimen Obat pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronis atau PPOK. Jurnalnya itu dari Sains Farmasi dan Klinis. Halaman dan tahunnya yaitu Jurnal Sains Farmasi Klinis volume 6 nomor 2 2019, penulis dari Zulkarni, Nesa, dan Yumna Atifah. Review dari kelompok 7 tanggal 6 April 2020. Tujuannya yaitu adalah untuk memperoleh gambaran ketepatan pemilihan obat dan penentuan regimen PPOK pada pasien dengan rawat inap COPD Mayor Jenderal Talib Kabupaten Kerinci. Pendahuluan. Penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK merupakan penyakit kronik pada paru-paru dengan karakteristik hambatan aliran udara yang sepenuhnya tidak dapat pulih atau pulih sebagian dan bersifat progresif. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, memperkirakan jumlah kasus PPOK akan mengalami peningkatan yaitu dari peringkat 6 pada tahun 1990 menjadi peringkat 3 pada tahun 2020 sebagai penyebab kematian tersering di dunia, sedangkan prevalensi PPOK di Indonesia berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 yaitu sebesar 3,7%. Perilaku merokok dan PPOK merupakan hubungan dos-respon karena memiliki banyak batang rokok yang dihisap dan semakin lama perilaku merokok, maka resiko PPOK akan lebih besar. Pentingnya pemilihan obat dan dosis yang tepat adalah untuk menghindari penggunaan obat yang tidak rasional. Terapi yang rasional, aman, dan cost-efektif tergantung pada kebenaran diagnosa, peresepan, pemantauan, evaluasi terapi obat, pemahaman pasien, dan kepatuhan dengan obat yang diresepkan. Pemilihan dosis, cara, dan lama pemberian obat yang tepat akan mempengaruhi efek terapi obat dan menghindari agar terjadinya efek samping. Hasil survei pendahuluan di rumah sakit penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK merupakan penyakit yang menduduki peringkat 5 dari 10 besar penyakit rawat inap selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2015, 2016, dan 2017 dengan jumlah kunjungan pasien di instalasi rawat inap yaitu sebesar 1049 pasien. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui rasionalitas pemilihan obat dan penentuan regimen obat yang diberikan pada pasien PPOK instalasi rawat inap paru di Rumah Sakit Umum Maijen Haji Tholib.
Metode penelitian yaitu penelitian ini merupakan penelitian prospektif dengan data yang disajikan secara deskriptif dengan populasi seluruh pasien dewasa dengan diagnosa penyakit PPOK dengan atau tanpa penyakit penyerta yang dirawat inap paru Rumah Sakit Umum Maijen Haji Tholib pada bulan Maret sampai bulan Mei 2018. Sampel penelitiannya adalah pasien PPOK yang dirawat inap paru Rumah Sakit Umum Maijen Tholib Kabupaten Kerinci pada bulan Maret sampai Mei 2018 yang memenuhi kriteria inklusi dan dengan teknik total sampling. Hasil dan pembahasannya. Hasil dari penelitian yaitu hasil data sosiodemografi menunjukkan bahwa distribusi kelompok pasien berdasarkan jenis kelamin pasien PPOK lebih banyak terjadi pada pasien laki-laki dibanding dengan pasien perempuan. Jumlah pasien PPOK sebanyak 23 orang atau 76,7% itu adalah laki-laki, sementara jumlah perempuan sebanyak 7 orang, 23,3%. Data itu menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tingkat resiko lebih tinggi terdiagnosis penyakit PPOK dibandingkan perempuan. Hasil dari penelitian sehubungan dengan prevalensi PPOK pada laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan karena berhubungan dengan kebiasaan merokok. Mulai rentan dan sering terjadi pada usia 61-65 tahun. Fungsi paru mengalami kemunduran dengan semakin bertambahnya usia yang disebabkan elastisitas jaringan paru dan dinding dada makin berkurang sehingga sulit bernafas. Akibatnya dari kerusakan pada jaringan paru akan terjadi obstruksi bronkus kecil yang mengalami penutupan atau obstruksi awal fase ekspirasi. Udara mudah masuk ke dalam alveolus dan terjadilah penumpukan udara. Berdasarkan di Biro 2008 menunjukkan bahwa pasien PPOK di instalasi rawat inap paru Rumah Sakit Umum Maijen Tholib menggunakan 143 macam obat PPOK dengan 15 jenis obat yang meliputi bronkodilator, metilsantin, kortikosteroid, antibiotik, dan mukolitik yang diberikan pada 30 pasien. Dosis merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan pada analisa ketepatan. Dosis yang diberikan harus sesuai dengan keadaan pasien. Dan dosis yang sudah ditetapkan pada beberapa literatur yang digunakan yaitu Drug Information Handbook dan MIMS referensi obat. Selanjutnya, hasil penelitian ketepatan dosis berdasarkan jumlah pemberian, rute pemberian, frekuensi atau lama pemberian obat pada pasien PPOK. Diperoleh data yang sudah tepat dosis sebanyak 100%. Penilaian ketepatan dosis ini didasarkan dosis regimen yang diberikan dan sesuai literatur yang ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, dapat terlihat bahwa seluruh obat PPOK telah memenuhi ketepatan pemberian dosis sebesar 100% pada pasien PPOK rawat inap di Rumah Sakit Umum Maijen Tholib. Kemudian kesimpulan berdasarkan jurnalnya yaitu berdasarkan hasil penelitian di instalasi rawat inap paru Rumah Sakit Umum Maijen Haji Tholib Kabupaten Kerinci dapat disimpulkan bahwa ketepatan pemilihan obat pada pasien PPOK diperoleh persentase sebesar 74,83%. Ketepatan penentuan regimen obat diperoleh persentase sebesar 100% dan didukung dengan adanya respon dari evaluasi monitoring terapi yang tepat dengan persentase sebesar 100%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya mewakili kelompok saya meminta maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi. Terima kasih.